Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video atau vlog menjelaskan Balai Penyawangan Nusantara di Purwakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafir Rizky Lesmana. Nama saya Imedi Faras Al-Khatunisa. Nama saya Kalita Bagas. Nama saya Alfman Hakim. Saksikan video kitanya. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi lewat jalur perdagangan. Para pedagang dari Gujarat Barat dan Rusia datang membawa barang dagangan sekaligus mengenalkan ajaran Islam. Proses penyebaran Islam berjalan damai dengan dagang, perkawinan dan peran para ulama. Dari sinilah timbul perjalanan Islam yang membentuk identitas budaya Indonesia sampai hari ini. Berikut adalah salah satu kerajaan Islam yang pertama berdiri, yaitu kerajaan Sumatera Masai. Selanjutnya adalah Sultan Mahmud Al-Saleh dengan Masai sebagai pusat perdagangan internasional pertama di Sultan Masai tanggal 3 kerajaan ini jalur perdagangan dunia. Saya menjelaskan Wali Songo. Wali Songo atau Wali Tengah dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting Pantai Utara, Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, kemudian di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era terkini dominasi Hindu-Buddha dan budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam pendirian kerajaan Islam di Jawa. Juga berpengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, terdapat secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Ini adalah masa perjalanan Wali Songo. Apa mulai mencari jalur laut baru pada akhir abad ke-15 karena jalur darat barang-barangnya terlalu mahal. Mereka nyusul ke Afrika, lalu masuk ke Samudra India, dan akhirnya sampai ke Asia Tenggara. Portugal adalah yang pertama tiba di Malaka dan Maluku, disusul Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka datang karena Asia Tenggara adalah pusat perdagangan dunia yang nilai jual super tinggi. Kehadiran bangsa Eropa bikin Asia Tenggara masuk ke masa persaingan dagang dan awal Asia Maluku. Masa akulturasi budaya, salah satunya pengaruh budaya Hindu-Buddha. Produksi budaya India menguatkan masyarakat Nusantara mendapat pengaruh dalam kehidupan keagamaan. Masyarakat Nusantara yang tadinya menganut kepercayaan yang bersifat animis, dinamisme, kemudian terpindah keyakinan menjadi menganut agama Hindu atau Buddha. Namun demikian dalam menjalankan keyakinan agamanya, masyarakat di kepulauan Nusantara tidak meninggalkan sepenuhnya unsur-unsur kepercayaan, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di atas surga yang mendapatkan yang di atas dewa. Akibatnya dalam ritual keagamaan serta implementasi kesehariannya tidak terlepas dari keyakinan terhadap arwah leluhur itu. Candi Borobudur misalnya merupakan perpaduan kemudian berudak dan bangunan keagamaan agama Buddha. Demikian juga dengan pura di Bali memperlihatkan unsur kepercayaan asli karena tempat peribadatan di negara asal agama Hindu tidak seperti yang dibangun di Bali. Ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat kaya dan dikenal di seluruh dunia. Setiap daerah di Nusantara memiliki batik dengan motif, warna, dan makna yang berbeda-beda. Di Jawa, misalnya, ada batik parang yang melambangkan
dan batik Bali yang menggambarkan alam, hewan, dan kepercayaan lokal. Keragaman ini menunjukkan betapa luas dan kayanya budaya Indonesia. Ragam batik Nusantara bukan hanya